tadi itu Bapak, apakah relate ataupun berimbas juga kepada rumah sakit gitu kan? Bagaimana dampaknya AI terhadap rumah sakit? Ya, Bisa dijelaskan. tentu saja ini sangat berdampak pada di rumah sakit. Mindset seorang owner rumah sakit atau itu direktur dan semua pemilik bisnis pasti mereka menginginkan sedikit karyawan yang bekerja tapi hasilnya maksimal, iya kan seperti itu. Normalnya seperti itu orang itu berpikir. Sedikit aja karyawan tapi hasilnya maksimal. Maka dari itu AI ini yang bisa menjadi katalis atau yang bisa mempercepat proses mendikitkan karyawan tapi memaksimalkan hasil. Saya sendiri di administrasi rumah sakit sekarang sedang membuat artificial intelligence itu sendiri. Tetapi artificial intelligence yang saya buat itu khusus untuk pemasaran di rumah sakit. Kemudian selain artificial itu yang sedang saya buat adalah saya membuat ini semua tupoksi yang ada di rumah sakit itu saya kumpulkan. Kemudian saya analisis mana yang kira-kira bisa dikerjakan oleh AI, mana yang bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau yang berkaitan dengan perasaan seperti pemasaran, maka itu harus dikerjakan oleh manusia karena dia harus menularkan perasaannya pada si audiens atau target pemasarannya. Kemudian tupoksi yang bisa dikerjakan oleh AI itulah yang nanti akan mengurangi jumlah karyawan yang ada di rumah sakit. Karakteristik pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI itu sifatnya berulang dan terpola. Ada polanya dan berulang. Seperti misalnya membuat surat. Membuat surat itu berulang dan ada polanya kan membuat surat itu. Nah, nanti di masa depan itu akan ada AI yang khusus bisa membuat surat. Itu sebagian kecilnya saja. Kemudian saat ini penelitian saya sendiri itu fokusnya pada bidang otomasi administrasi. Otomasi administrasi. Bagaimana administrasi yang sifatnya berulang itu bisa dibuat otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Nah, disitulah nanti jika teknologi yang saya sendiri buat itu bisa mengurangi karyawan yang ada di rumah sakit. Itu kelasnya masih AI. Dan ke depan mungkin tidak menutup kemungkinan jika ada yang bisa mendanai penelitian saya itu, maka itu akan bisa berkembang menjadi AGI. Itu lebih hebat lagi. Dan AI atau AGI ini bisa menjadi mata dan telinga bagi pemilik rumah sakit atau direktur rumah sakit yang ingin mengambil keputusan-keputusan penting. Tentu saja ya kalau AI yang bikin, maka hasilnya akan sangat objektif, tepat, dan akurat. Dan efisien, tidak memerlukan manusia. Kalau rumah sakit masih mempekerjakan manusia, mereka bisa bikin serikat, lalu mereka bisa demo. Rumah sakit masih harus bayar gaji. Rumah sakit masih harus bayar pajak untuk karyawan itu. Rumah sakit masih harus bayar THR. Masih harus bayar gaji ke-13 dan macam-macam lagi kalaunya masih memakai manusia. Tapi kalau rumah sakit sudah bisa menggunakan AI atau AGI bahkan, maka itu akan mengurangi jumlah karyawan manajemen yang ada di rumah sakit. Dan juga tidak akan menutup kemungkinan dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu juga akan perlahan akan digantikan oleh AI. Tapi itu masih perlu waktu yang lebih lama daripada menggantikan karyawan yang ada di bagian manajemen. Karena ilmu medis ini berkaitan dengan biopsikososial. Mungkin biopsikonya bisa digantikan oleh AI atau AGI, tapi spiritual atau empati itu tidak bisa atau sulitlah digantikan oleh
AI. Nah, disitulah eh, Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Borneo Lestari melihat di sini ada tantangan yang besar yang dihadapi oleh kami di program studi administrasi rumah sakit, bagaimana menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi hal itu. Kalau kita tidak bisa jadi administrator rumah sakitnya, maka kita bisa jadi orang tengah yang menyambungkan antara AI atau AGI dengan sistem yang ada di rumah sakit. Kita bisa jadi orang tengahnya itu. Nah, disitulah kepakaran saya berada di situ. Saya fokus pada bagian bagaimana administrasi ini dibuat otomatis secara parsial atau sepenuhnya menggantikan manusia. Jadi karena teknologi itu tadi ya Pak ya, bahwa kita seharusnya seimbang juga antara teknologi dan juga tenaga manusia kayak gitu kan. Karena di teknologi pun juga masih membutuhkan tenaga manusia untuk mengelola gitu kan, yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa nilai sopan santun, empati itu tidak bisa kita ambil dari teknologi gitu. Untuk dampaknya tersendiri itu apa Pak di rumah sakit dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih ini? Dampak bagi rumah sakit itu sangat menguntungkan bagi rumah sakit, tapi sangat merugikan bagi karyawan. Karyawan itu ya kita di bagian administrasi rumah sakit, kita digantikan oleh AI. Yang paling terpenting dari hal itu, kita tuh menyadari hal ini dan kita bisa menjadi orang tengah. Kalau kita tidak bisa programming, ya kita jadi orang tengahnya aja. Bagaimana membuat AI yang ada itu kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing unit di rumah sakit. Misalnya di pemasaran, targeting, misalnya bikin SWOT aja deh, bikin analisis SWOT. Analisis SWOT itu kan sebenarnya bisa pakai AI sekarang, tidak perlu manusia lagi. Itu sudah AI-nya sudah bisa sampai situ sekarang ini. Jadi dampak bagi rumah sakit, tentu saja rumah sakit akan diuntungkan, tetapi itu adalah juga sebagai sekaligus tantangan bagi kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi AI itu. Apakah kita akan digantikan atau kita akan menyesuaikan? Seperti itu. Jadi di prodi administrasi rumah sakit ini tuh mengajarkan banyak hal seperti itu ya, dimana kita belajar untuk mengelola bagaimana sih menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kuat tentang teknologi, tapi juga bagaimana kita menyelaraskan dengan keadaan zaman sekarang seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, apakah ada pertanyaan dari audiens gitu kan mengenai prodi administrasi rumah sakit? Mungkin bisa ditanyakan. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurhalisa, mahasiswa aktif program studi administrasi rumah sakit semester 4. Saya izin bertanya Bapak, untuk pertanyaannya, bagaimana AGI dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan strategis? Baik, terima kasih Bapak. Oke. Jadi menyangkut tentang AGI tadi Pak, apakah bisa untuk pengambilan keputusan kayak gitu, apakah secara pengambilan keputusan itu lebih baik dibandingkan tenaga manusia atau bagaimana? Iya, di dunia ini mungkin kita sudah mengenal AI itu ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain lagi lah, Gemini, Microsoft Copilot, macam-macam. Saat ini untuk pengambilan keputusan itu sebenarnya sudah bisa cukup dilakukan oleh AI. AI saja bisa, apalagi AGI. AGI itu nanti bentuknya dia akan seperti sudah ditanamkan di dalam robot. Dia bisa berjalan, punya otak, dan kita bisa berinteraksi, seperti itu. Kemudian AGI yang lebih sederhana, mungkin bentuknya seperti ChatGPT itu. Kita bisa, kalau di AI itu bagaimana terkait pertanyaan tadi kan bagaimana cara membantu mengambil keputusan ya. Di AI itu kita
masukkan data-data yang ingin kita jadikan AI itu belajar. Jadi AI itu kita suruh belajar dulu tentang data yang kita punya. Lalu AI itu diarahkan untuk diperintah mengambil keputusan. Jadi sampai AI pun sudah bisa. Tapi di dunia ini ada AI itu yang saya sebut tanda kutip tuh di dalam kandang. Di dalam kandang tuh artinya AI-nya tuh tidak dipublikasikan. Tapi dia dipakai oleh organisasi-organisasi besar, mereka punya AI-nya sendiri. Nah itu AI custom seperti itu lebih hebat daripada AI yang dipakai oleh manusia pada umumnya. Jadi itu AI custom. Saya sendiri juga sedang membuat AI custom tuh. AI-nya khusus di pemasaran. Bagaimana nanti AI ini bisa mengambil keputusan oleh rumah sakit di pemasaran. Jadi nanti direktur rumah sakit tinggal bertanya pada AI khusus pemasaran itu, memasukkan datanya, kemudian dibuat prompt, kemudian diminta AI-nya itu untuk mengambil keputusan khusus di bagian pemasaran. Jadi semakin spesifik AI seperti itu akan semakin tajam lah hasil pengambilan keputusannya. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan tadi tentang AGI sudah terjawab ya. Untuk sesi selanjutnya menanyakan atau Bapak mungkin bisa memberikan harapan atau motivasi untuk mahasiswa yang aktif gitu ya di Universitas Borneo Lestari khususnya di Prodi Administrasi Rumah Sakit ini. Ya, yang pertama saya tuh senang sekali dengan kalimat penutupan pada saat saya tuh kuliah akhir di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Yogyakarta dulu. Waktu itu sebelum ada yudisium itu ada kuliah akhir. Di situ ada dosen yang mengajar. Dia bilang seperti ini. Orang biasa tuh membicarakan orang lain. Orang rata-rata membicarakan kejadian hari ini dan orang luar biasa tuh membicarakan ide atau masa depan. Nah hari ini kita sudah membicarakan ide dan masa depan. Kita ini sudah di atas rata-rata. Kita syukuri itu dulu. Kemudian yang kedua, kita tuh lahir di Indonesia yang mana saingan kita untuk menjadi yang apa aja silakan, terbaik, terpintar itu cenderung lebih mudah. Coba bayangkan kalau kita lahir di Singapura, kita pintar sedikit di Singapura masih jadi gembel. Pintar lagi sedikit di Singapura masih jadi gembel lagi. Agak pintar lagi sedikit tetap jadi gembel lagi. Kalau di Indonesia pintar sedikit aja sudah jadi sukses. Nah itulah yang kita syukuri kita lahir di Indonesia ini. Karena saingan kita orang-orang yang lemah. Bersyukur itu. Kemudian untuk harapan saya sama seperti visi misi program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Universitas Borneo Lestari ini, kami menginginkan, kami berharap bahwa mahasiswa lulusan kami bisa menjadi entrepreneur, bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa beradaptasi dengan zaman artificial intelligence atau bahkan AGI itu. Oke, jadi begitu motivasi dari Bapak tadi gitu yang sangat menginspirasi kita sebagai mahasiswi Universitas Borneo Lestari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Nah ini masuk ke segmen selanjutnya nih atau sesi selanjutnya tentang mitos atau fakta gitu ya. Dimana saya memberikan sebuah pernyataan kepada Bapak, Bapak menjawab dengan mitos atau fakta gitu ya berdasarkan kenyataan yang ada. Apakah Bapak bersedia? Siap. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, apakah di Prodi Administrasi Rumah Sakit ini tadi tuh cuma buat jadi admin di rumah sakit aja gitu Pak? Mitos. Oh, mitos. Bapak lanjut ya. Bisa diberikan pernyataan. Apakah lulusan administrator rumah sakit di Universitas Borneo Lestari hanya menjadi
admin saja. Tentu saja itu adalah mitos dan tidak benar. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa administrasi rumah sakit di Universitas Borobudur Lestari ini mempunyai visi misi ingin mahasiswanya itu, lulusannya itu bisa menjadi entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan. Yang itu dulu harapan kami, yang kami inginkan dulu. Kemudian tentu saja itu tidak benar atau mitos bahwa administrator rumah sakit itu hanya bekerja jadi admin saja, yang mana maksudnya tadi adalah administrasi secara sempit. Ya, yang kami target di sini adalah administrasi secara luas, yang mana itu bisa bekerja di bagian kerumah tanggaan, bagian pemasaran, bagian humas, bagian SDM, bagian keuangan, bagian perencanaan, dan masih banyak lagi di rumah sakit itu. Oke, jadi itu mitos ya teman-teman. Dan untuk pernyataan yang selanjutnya nih, apakah lulusan administrasi rumah sakit ini berpotensi untuk menjadi direktur rumah sakit? Oh iya, Seperti itu. tahun 2022 ada mahasiswa namanya, apa lupa sih, ada seorang mahasiswa tuh tanya, Pak, apakah lulusan administrasi rumah sakit tuh bisa jadi direktur? Pada saat itu di tahun 2022 saya jawab tidak bisa, karena undang-undang tentang kesehatan melarang itu. Tapi di tahun 2023 ada update dari undang-undang tentang kesehatan itu nomor 17 tahun 2023, yang mana direktur rumah sakit wajib memiliki keterampilan administrasi atau manajemen. Oleh karena itu, jawaban saya itu saya revisi. Malah diwajibkan kalau direktur itu punya keterampilan administrasi atau manajemen. Oh ya, saya sebelum ini katakan dari awal tadi lah, kalau bingung dengan kalimat administrasi, ganti aja dengan kalimat manajemen. Itu tidak salah. Itu. Iya, jadi dikatakan manajemen juga ya, dan juga untuk lulusan administrasi rumah sakit ini bisa berpotensi juga untuk menjadi direktur gitu kan, karena mereka sesuai dengan pengetahuan dan wawasan bahwa untuk mengelola administrasi rumah sakit itu harus dengan pendidikan yang sesuai dan juga kompeten gitu ya. Untuk pernyataan yang terakhir nih Pak, apakah kuliah itu di prodi kesehatan itu harus berdasarkan dari jurusan kedokteran atau bagaimana? Kuliah di administrasi rumah sakit. Maksudnya untuk prodi kesehatan itu apakah hanya berasal dari jurusan kedokteran saja atau bagaimana? Oh iya, terkait itu tadi saya sudah sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 17 2023 itu ada 3 klasifikasi sumber daya manusia kesehatan. Di situ ada medis, kesehatan, dan tenaga pendukung. Kalau medis itu dokter spesialis, dokter gigi spesialis, itu medis. Tapi kalau tenaga kesehatan ada 12, ada bidan, perawat, analis, farmasi, dan lain-lain, termasuk kesehatan masyarakat. Dan tenaga selain itu disebut dengan tenaga pendukung. Nah, karena kita tidak ada dalam klasifikasi tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka kita masuk tenaga pendukung. Itu sih jawabannya. Tenaga pendukung. Oke, dengan pernyataan terakhir itu adalah sebuah segmen terakhir ya Pak ya. Luar biasa ya obrolan kita hari ini, benar-benar sangat membuka mata kita dan melek bahwa dunia kerja dan dunia kesehatan itu benar-benar sangat diperlukan sekarang, dan juga menambah pengetahuan kita sebagai masyarakat awam ataupun calon-calon mahasiswa baru yang sedang bingung nih gitu kan, mau masuk prodi apa, bisa masuk prodi administrasi rumah sakit. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Andri selaku narasumber kita yang sudah memberikan wawasan beliau tentang prodi administrasi rumah sakit ini. Untuk teman-teman yang masih ingin mengetahui yang lebih lanjut tentang prodi administrasi rumah sakit, kalian bisa kepoin Instagram kami di Himars Graha UNBL, dan juga
Instagram prodi kami, Administrasi Rumah Sakit UNBL. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam semangat untuk semua. Terima kasih.